Baik, selamat pagi. Perkuliahan akan segera dimulai. Jadi tolong dinyalakan kameranya. Baik, masih saya tunggu ini ya untuk menyalakan kamera sehingga bisa kita segera mulai perkuliahan. Bagi yang belum menyalakan kamera, harap segera menyalakan kamera sehingga bisa kita mulai perkuliahannya. Kita akan menunggu sampai semua menyalakan kamera. Ini baru ada 7 orang yang menyalakan kamera, yang lainnya mana? Oke, baik. Hari ini akan ada 2 materi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai sistem informasi terdistribusi, dan yang kedua nanti mengenai implementasi sistem. Nah, saya juga sudah meninggalkan tugas untuk Anda, ya. Ini adalah tugas terakhir sebelum nanti kita memasuki ujian akhir semester. Tugasnya adalah mengenai rencana implementasi. Karena kalau implementasi beneran ya tidak mungkin, gitu kan. Maka nanti silakan dibuat rencana implementasi sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini, nanti yang kedua. Oke, kita mulai saja dengan materi pertama, yaitu distributed system. Ini judulnya clearly opposite regions of software.
Saya share dulu screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Jadi kita akan bicara mengenai sistem terdistribusi. Salah satu kekuatan sistem informasi yang sekarang banyak dinikmati itu adalah karena kita bisa mengakses ataupun menggunakan sumber daya komputasi jarak jauh. Kita tidak perlu berada pada tempat yang sama, ruang yang sama, waktu yang sama, dengan kekuatan atau sumber daya komputasi untuk bisa memanfaatkan. Contohnya apa? Seperti Microsoft Teams ini. Kita dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, itu bisa menggunakan fasilitas video meeting dengan kekuatan komputasi yang dimiliki oleh Microsoft, software yang dimiliki Microsoft untuk melakukan perkuliahan jarak jauh. Ya. Ada di mana sistemnya Microsoft kita mungkin tidak akan pernah tahu lokasi persis ya, tetapi yang jelas ada dan bisa dirasakan. Jadi sebetulnya sistem terdistribusi ini mirip ya, secara prinsip kerja tidak jauh berbeda dengan sistem yang tidak terdistribusi. Hanya saja karena nanti lokasinya itu beragam, maka muncul berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Ada berbagai masalah yang perlu diselesaikan. Ya. Dan yang jelas risiko terjadinya kegagalan menjadi lebih besar. Risiko keamanan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, kalau kalian itu menggunakan fasilitas katakanlah komputer yang ada di kampus, di lab komputer misalnya, kalian datang, itu nanti akan dicek identitas, lalu kalian akan diberi komputer mana yang bisa dipakai dan seterusnya. Ada kamera yang mengawasi, ada orang yang mengawasi, sehingga bisa dipastikan bahwa hanya mahasiswa FPE saja yang menggunakan fasilitas tersebut, ya, bukan mahasiswa fakultas lain, apalagi orang di luar Atmajaya. Nah, tetapi begitu sekarang Anda ini melakukan aktivitas dari rumah masing-masing, jarak jauh, ya, saya tidak bisa tahu dengan persis, bahkan dengan MS Team ini pun juga ada berbagai kendala. Apakah Anda benar-benar mengikuti kelas ini atau tidak, atau hanya sekedar login, ya, hadir di kelas, kemudian ditinggal untuk masak misalnya, bisa jadi. Atau bayangkan skenario misalnya mesin ATM suatu bank. Kalau mesin ATM itu berada di kantor atau lokasi bank tersebut berada, ada satpam, ada CCTV, ya, diawasi dengan ketat. Tetapi begitu mesin ATM itu diletakkan misalnya di mall atau di pinggir jalan, gitu ya, di suatu tempat, meskipun ada CCTV, tapi pengawasannya tidak bisa seperti kalau ada di dalam bank. Ya, sering ada kasus ATM itu dibobol, dibawa lari. Beberapa tahun yang lalu, ya, ada satu komplotan perampok, gitu ya, itu menjebol, bukan menjebol, bahkan mereka mengangkut mesin ATM dari lokasinya di STIM YKPN, dari kampus STIM YKPN yang di dekat Hyatt itu. Ya, itu mesin ATM-nya dibawa lari. Ya tentunya dan dikejar oleh aparat ya, dan bank juga sangat menginginkan mesin ATM itu untuk bisa kembali. Gitu ya. Kenapa? Nah, mesin ATM itu mahal, harga bekasnya saja bisa ratusan juta, ya. Padahal uang yang ada di dalam situ paling berapa sih? Oke.
Nah, nantinya ketika kita mendesain atau merancang sistem yang terdistribusi, apalagi melalui internet, ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, itu adalah keandalannya. Ya. On terus atau tidak, bisa di online terus atau tidak, berapa kali dia offline dalam satu rentang waktu tertentu, ketersediaan, ya, keselamatan, ya, survivability, dan kinerja. Oke, nanti hasilnya, outcome-nya seperti ini. Ya. Nah, sistem terdistribusi itu bisa berada pada satu lokasi yang berdekatan atau berjauhan. Kalau dalam satu lokasi yang berdekatan, apalagi dalam satu kompleks gedung, itu sering disebut sebagai local area network. Ya. Dan sistem terdistribusi ini biasanya menggunakan sistem yang disebut sebagai file server. Nah, seperti ini. File server itu ibaratnya kalau Anda pernah pakai, itu adalah Google Drive atau Dropbox atau Microsoft OneDrive. Jadi itu hanyalah tempat penyimpanan. Ya, jadi seperti ini. Server di sini itu hanya menyimpan data. Ya. Data disimpan, nanti kalau dibutuhkan diambil oleh klien di sini. Ya. Jadi di sini hanya storage saja penyimpanan data. Nanti pengolahan data ada pada masing-masing klien. Ini model seperti Dropbox, OneDrive, Google Drive itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu tidak butuh server yang kuat, ya, tapi butuh server yang mempunyai storage besar. Karena toh pekerjaannya hanya membaca data, mengirim data, dan kemudian menerima data yang disimpan ke dalam media penyimpanannya. Hanya saja karena file data yang diminta itu mentah, artinya data utuh, maka ini menjadi sangat besar ukurannya. Saya kemarin melihat satu demonstrasi, ada satu perusahaan, gitu ya, itu mereka bergerak di dalam bidang editing video. Koneksi mereka dari klien ke server ini menggunakan koneksi yang besar sekali bandwidthnya, 10 gigabit per detik. Sebagai gambaran, rata-rata koneksi internet kalau 4G itu hanya 100 megabit, hanya 10%, nah, bukan 1% dari yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Tapi toh nyatanya dengan 10 orang mengedit video, jaringannya langsung penuh, lambat, gitu ya. Nah, jadi ini memang konsep file server ini server itu hanya tempat menyimpan data, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, keterbatasannya tadi datanya besar sekali sehingga bisa dengan cepat memenuhi network. Nanti kalau sedang mengambil file atau sedang menyimpan file, itu jaringan bisa, ya, dalam tanda kutip lumpuh, gitu ya, tidak bisa dipakai karena penuh. Ya. Lalu perlu klien atau komputer di tempat user yang kuat, ya, karena untuk mengolah data yang besar dan pengendalian datanya terdesentralisasi. Nih, ya, seperti ini. Nah, dan ada perkembangan dari konsep file server ini yang kemudian disebut sebagai client server. Ya. Client server itu di mana ada klien yang menjadi input dan output, jadi tempat input dan output, maupun juga ada server yang nanti mengolah data. Ya. Jadi kalau di dalam lingkungan client server tidak seperti file server tadi, klien yang akan meminta, ya, data tertentu. Server akan mengolah permintaan ini dan mengembalikan hasilnya. Jadi seperti misalnya ATM. ATM itu adalah contoh client server. Ya. Anda pilih misalnya tarik tunai, gitu ya. Tarik tunai, kirim ke server. Server akan mengolah data. Anda tidak akan melihat itu ada di sisi klien di ATM. Nanti tahu-tahu server akan memberikan respons hasil dari permintaan tarik tunai tadi. Kalau saldo memenuhi, tarik tunai akan berlangsung. Saldo Anda berkurang, Anda akan terima uang kas.
Tapi Anda tidak akan melihat seluruh mutasi tabungan Anda. Anda kan tidak tahu kondisi tabungan Anda seperti apa atau rekening Anda. Anda tahunya apa? Anda minta tarik tunai, rekening Anda akan didebet sejumlah yang ditarik, dan Anda akan menerima uang kas sejumlah yang diminta. Selesai. Ya. Bahkan kadang tidak ada print out-nya sekarang. Baik. Nah, untuk client server ini kemudian ada sebentar. Sorry. Jadi untuk client server itu ada 3 komponen, gitu ya. Satu, client tentunya. Sorry. Atau yang disebut sebagai front end. Ini yang nanti menerima input dan mengeluarkan output. Ini ada di sisi kalian, yang berhadapan dengan user. Kemudian, atau sering disebut juga sebagai front end. Ya. Kalau saya pernah bicara mengenai formulir report, selalu juga interface itu ada di sini, sisi front end. Kalau kalian pernah mendengar ada profesi atau pekerjaan yang namanya web developer, website designer, itu ada di sisi ini, client. Sorry. Itu ada di sisi front end. Nah, kemudian di belakang atau back end itu ada yang namanya database engine. Ini yang melakukan pengolahan data. Jadi apapun yang diminta oleh klien diolah di sini. Sebagian besar pengalaman saya itu ada di sini. Ya. Jadi saya itu kalau mau dibilang saya lebih banyak ke back end daripada front end. Ya. Nah, mungkin juga Anda pernah mendengar ada satu profesi yang disebut sebagai full stack developer. Ya, buat sistem yang full stack. Full stack itu artinya apa? Dia menguasai front end dan back end. Ini biasanya untuk developer-developer yang skalanya masih kecil. Ya, pekerjaan borongan itu dari klien atau pelanggan yang kelasnya juga kecil. Kalau nanti sudah besar sistemnya, itu tidak mungkin full stack developer ya, bisa menguasai front end, karena front end sendiri rumit, back end juga rumit, maka biasanya dipisah. Kemudian ada application program interface. Ini adalah penghubung antar modul. Nanti kita lihat. Oke. Kalau client server itu keuntungannya apa? Satu, investasinya tidak terlalu besar. Ya, terutama pada sisi klien. Coba lihat. Sorry. Kalau Anda akan internet banking, gitu ya, atau Anda akan, sebenarnya seperti kita pakai Microsoft Teams ini saja. Ya. Mau pakai smartphone, bisa. Mau pakai tablet, bisa. Dan itu juga tabletnya tidak harus iPad Pro, gitu ya, yang 12 inci, tidak perlu. Tablet murah-murahan juga bisa. Jadi di sisi klien bisa lebih fleksibel, lebih murah, gitu ya. Lalu pengolahan datanya itu mendekati ke tempat data itu disimpan, sehingga kinerjanya lebih bagus. Bahkan juga ya, di sini berlaku hukum fisika. Ya. Semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Ya, ini. Dan ini kemudian mengarah kepada yang namanya open system, di mana sistem-sistem yang berbeda itu bisa saling bicara dengan mudah. Contohnya bagaimana? Anda bisa melihat, misalnya kalau Anda transaksi di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Anda milih barangnya di Tokopedia, tapi nanti bayarnya itu menggunakan sistem dari, ya tergantung opsi pembayaran. Kalau misalnya itu kartu kredit, ya dari penyedia atau penerbit kartu kredit. Kalau itu pakai dompet elektronik, ya nanti pakai sistemnya dompet elektronik. Ya. Kalau itu misalnya pakai Anda bayar nanti di minimarket, ya pakai sistemnya minimarket. Ya, jadi itu Anda membeli barang saja itu sudah melibatkan 2 sistem yang berbeda. Nanti kalau kemudian barangnya dikirim,
sorry, ada kurir, gitu ya, itu mereka pakai sistem mereka sendiri. Ya. Jadi Anda bisa melihat seperti marketplace itu untuk transaksi satu sistem pembayaran, sistem yang lain nanti untuk pengiriman sistem yang berbeda lagi. Jadi ada minimal 3 sistem yang berbeda bisa saling bekerja sama. Itu yang disebut open system. Ya. Oke. Nah, arsitektur dari client server itu ada 3 sebetulnya yang kemudian nanti akan muncul, ya, yaitu tampilan ini atau yang disebut sebagai presentasi, manajemen data, ini, menyimpan dan nanti menarik data yang dibutuhkan, maupun analisis ini yang melakukan pengolahan data. Jadi ada penyimpanan data, tampilan data, maupun pengolahan data. Ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, dan ada yang namanya middleware, nanti kita lihat. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian client server ini sekarang berkembang, semakin berkembang gitu ya, menjadi yang disebut sebagai cloud computing. Di mana pengolahan data dan penyimpanan data itu dilakukan melalui internet. Dan kita tidak perlu tahu itu lokasinya ada di mana. Mahasiswa, ya saya tahu karena sekarang mahasiswa saya di manajemen basis data itu mereka menggunakan fasilitas cloud computing untuk praktek. Ya. Itu infrastruktur cloud computingnya ada di Singapura. Kenapa kok saya tahu ada di Singapura? Karena saya yang setting. Ya, waktu setting itu ada pilihannya mau pakai yang di belahan Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Eropa, atau Australia, atau Asia. Kalau Asia ada pilihan, yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Ingat tadi, jarak itu tetap mempengaruhi. Sebesar apapun bandwidth Anda, kalau jaraknya jauh ya pasti butuh waktu. Ya. Maka saya pilih Singapura. Ini terdekat. Kalau ada Jakarta saja, saya akan pilih Jakarta. Tapi tidak ada. Ini. Lalu, cloud computing ini juga membawa konsep yang disebut sebagai utility computing. Utility computing ini seperti kalau kita pakai air pump atau listrik pasca bayar. Kita hanya membayar sejumlah yang kita pakai. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, bandingkan dengan misalnya kalau Anda harus investasi untuk perangkat komputasi. Ya, kalau yang namanya investasi itu kan nanti ada biaya tetap dan biaya variabel. Ada penyusutan, gitu kan? Penyusutan itu adalah biaya tetap biasanya. Anda beli satu server, masa umur ekonomisnya 3 tahun, ya itu nanti selama 3 tahun disusut nilai ekonomisnya. Jadi dipakai atau tidak dipakai, kita mengeluarkan biaya. Tapi kalau cloud computing, kita tidak perlu investasi. Kita cukup bayar, seperti kalau kita bayar listrik. Butuh yang 900 watt, ya tinggal bayar sesuai dengan pemakaian. Butuh yang 5.500 watt, tidak masalah. Mau butuh yang low stroom, juga bisa. Gitu kan? Oke. Ini cloud computing, ya. Modelnya nanti seperti ini. Nah, enaknya lagi dengan cloud computing itu adalah fleksibilitas. Ya, fleksibilitasnya apa? Kita bisa menyesuaikan kapasitas dan permintaan. Ini kalau kita buat sendiri. Artinya kalau kita pakai infrastruktur kita sendiri, bisa dilihat bahwa misalnya ketika ini naik, ya kapasitas tidak bisa segera dinaikkan dengan cepat. Padahal kenaikannya seperti ini. Kapasitas baru bertambah di sini. Padahal sudah terlanjur naik. Nanti juga kadang, nah ini seperti ini, kapasitasnya tidak bisa memenuhi kenaikan permintaan. Sorry. Ini, ya. Ini selalu begitu. Nanti kalau turun juga akan ada kapasitas menganggur.
Padahal dipakai tidak dipakai, kayak namanya aset tetap itu ada biayanya. Nah, tapi kalau cloud, ya ini bisa kita ikuti. Kalau butuh nambah, ya kita tinggal nambah. Selama Anda punya uang, tinggal klik, gitu ya, pilih, nambah, bayar, maka seketika itu juga, ya tidak seketika itu juga butuh waktu antara 10 sampai 15 menit lah, gitu ya. Selesai. Bandingkan dengan misalnya kita beli server saja, beli komputer. Beli komputer itu kan tidak dalam 1-2 hari selesai ya. Apalagi beli server yang mahal. Server itu harus dirakit dulu. Merakit, testing, dan lain sebagainya, kemudian dikirim, itu bisa butuh waktu. Ya kalau 6 bulan selesai saja udah bagus. Ya. Cepat gitu. Saya dulu di Fakultas Ekonomi, kita beli server itu dirintis untuk mulai membelinya itu 2005. Ya, jadi tanya-tanya anggaran dan lain sebagainya. Barangnya datang itu 2007. Itu pun tidak bisa langsung dipakai, harus setting segala macam. Ya. 6 bulan kemudian baru bisa dipakai. Jadi 2,5 tahun. Tapi kalau dipakai cloud, saya tinggal pilih mau server yang seperti apa. Kalau ada uangnya, saya bayar, selesai. Nanti kalau misalnya ternyata permintaannya menurun seperti ini ya, ini kan permintaan menurun ini. Ya sudah, kapasitasnya kita turunkan. Tadinya saya nyewa 10 server, tapi karena permintaan menurun, 5 server cukup. Ya sudah, saya sewanya saya putus yang 5. Tinggal saya sewa 5. Begitu seterusnya. Ya. Oke. Lalu berbagai macam jenis cloud. Ya, ada yang application as a service atau software as a service, SaaS ini. Ya. Ini contohnya apa? Ya, Microsoft Teams ini. Ini adalah software as a service. Kita tinggal pakai apa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian ada platform as a service. Ini kalau kita mau sewa server kayak kalau hosting gitu ya, dan infrastructure as a service. Nah, karakteristiknya cloud itu apa? 1, on-demand self-service. Kita bisa menambah atau mengurangi perangkat komputasi yang kita butuhkan. Ya. Dan kita self-service. Klik. Ya. Selama ada uang, selama itu dibayar, ya pasti akan ada. Ini yang membatasi benar-benar hanyalah uang. Sebesar apapun yang Anda butuhkan, biasanya penyedia jasa cloud itu bisa memenuhi. Lihat aja Netflix. Netflix itu kan pakai infrastrukturnya Amazon. Berapa ribu film yang ditonton setiap jam di Netflix. Toh tidak pernah ada masalah. Masalah itu pasti ada di tempat kita. Koneksi buruk dan lain sebagainya. Dan rapid elasticity ini bisa menaikkan dan menurunkan kapasitas dalam hitungan menit. Kalau sekarang saya misalnya ini, wah kok satu server kurang, saya tak nyewa satu server lagi, tinggal saya klik tambah sewa satu server, ya 15 menit kemudian server kedua sudah siap. Ya. Bisa diakses dari manapun, seperti sekarang. Ya. Anda dari manapun, lokasi Anda, dengan perangkat apapun, ya koneksi apapun, Anda bisa mengakses Microsoft Teams. Resource pooling, nah, Anda butuh sumber daya komputasi apapun ada. Ya. Penyimpanan ada, basis data tidak masalah, big data oke, mau artificial intelligence tersedia. Kita tinggal seperti kita masuk ke supermarket, tinggal pilih bayar. Ya. Dan ini measured service, artinya apa? Karena kita bayarnya itu sesuai pemakaian, maka penggunaannya itu dihitung. Bahkan mereka sangat-sangat fleksibel. Amazon itu mereka menyediakan basis penggunaannya itu per detik. Per detik berapa sen dolar. Ya. Semakin lama semakin besar tentu tagihannya. Tetapi itu ada hitungannya. Kelihatan. Ya. Argonya itu ada. Ya. Jadi seperti taksi ada argonya. Gitu ya. Ini tadi ya sudah bahas. Service modelnya seperti itu. Lalu cloud itu ada yang public, ada yang private. Kalau public itu ya seperti yang kita pakai ini, Microsoft Teams ini public. Ya, karena apa? Banyak orang yang menggunakan. Banyak organisasi yang menggunakan dari berbagai organisasi berbeda. Namun ada pula yang
private. Apa contohnya? Situs kuliah. Situs kuliah itu adalah private cloud. Itu dimiliki Atmajaya. Dan itu diinstal di infrastrukturnya milik Atmajaya. Di KSI. Ya. Hanya saja sekarang sudah bisa melihat perbandingannya. Kalau situs kuliah itu kadang-kadang mengalami gangguan. Ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya mengamati. Setiap semester itu minimal 3-4 kali gangguan pada situs kuliah. Sedangkan Microsoft Teams jarang-jarang. Nah, kemarin itu ada gangguan di Microsoft Teams 1-2 minggu yang lalu. Ya, tidak bisa share screen. Gitu. Tapi ternyata itu karena apa? Karena versi yang dipakai di Atmajaya itu Microsoft Teams-nya sudah yang lama, perlu diupdate. Begitu diupdate, masalah selesai. Ya. Nah, sekarang kemudian kalau kita memilih cloud, apa masalah yang perlu dipertimbangkan? Satu, ketersediaan dan kehandalan. Ya. Seberapa sering mati atau offline. Ya. Sebesar Microsoft, sebesar Amazon, sebesar Google, yang 3 besar penyedia jasa cloud itu ya bisa mati. Anda lihat Facebook aja kemarin mati berapa jam. Gitu ya. Kenapa kok berapa jam itu menjadi masalah? Ya? Facebook itu kalau saya tidak salah ingat, mati sama 6 jam. Ya. Karena standar di dalam dunia IT yang namanya availability, reliability ini, itu hitungannya dalam 1 tahun, itu hanya boleh mati kurang dari 4 menit. 1 tahun. Jadi kalau 6 jam itu sudah jauh dari standar yang bagus. Skalabilitas ya bisa menambah atau mengurangi sumber daya yang kita pakai. Meskipun mungkin juga ada limitnya. Ya, limitnya biasanya adalah ketersediaan dana. Lalu viability. Kita harus yakin bahwa si penyedia jasa cloud ini nanti ya umurnya panjang. Ya. Jangan sampai kita sudah bayar mahal-mahal, besoknya tutup. Ya. Inilah mengapa kemudian banyak perusahaan di Indonesia itu kemudian ingin atau lebih suka menggunakan jasa cloud di internasional levelnya. Ya, meskipun di Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa cloud, tetapi skalanya terlalu kecil dan masalah viability ini. Ya, sebesar Tokopedia itu pakai Amazon. Ya. Lalu nih, keamanan privasi dan kepatuhan. Terutama terhadap peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini menjadi problematik ketika lintas negara. Ya, contohnya Microsoft. Microsoft itu perusahaan di Amerika Serikat, jadi mereka harus tunduk dan patuh pada undang-undang di Amerika Serikat. Suatu ketika ada penegak hukum di Amerika Serikat, FBI kalau saya tidak salah, ngomong ke Microsoft, tolong data email klien kamu yang A ini dibuka. Lalu ada surat pengadilannya, court order. Di Amerika Serikat kalau sudah ada surat perintah pengadilan ini harus dipatuhi. Ya, kalau tidak, Microsoft akan kena hukuman. Masalahnya, ternyata email yang dimaksud itu tidak disimpan di server Microsoft yang ada di Amerika Serikat, tapi disimpan di server Microsoft yang ada di Eropa. Nah, di Eropa hukumnya beda lagi. Microsoft kemudian berargumen bahwa mereka kalau selama datanya itu di Amerika, mereka mau memberikan kepada penegak hukum. Tapi karena datanya di Eropa, mereka tidak bisa. Nah, karena hukum Amerika tidak berlaku di Eropa. Nah, jadi Anda bayangkan misalnya begini. Anda sewa, tadi seperti saya nyewa server di Amazon Singapura. Amazon sendiri perusahaan Amerika Serikat, mereka terikat hukum Amerika Serikat. Tapi lokasi fisiknya itu ada di Singapura, terikat hukum Singapura. Saya sebagai klien itu di Indonesia, terikat pada hukum Indonesia. Nah, kalau terjadi perselisihan, aturan yang mana yang akan dipakai? Amerika, Singapura, atau Indonesia? Ya, nah ini perlu dipikirkan. Lalu juga kerahasiaan data itu beda-beda.
Di Amerika Serikat ada berbagai macam aturan mengenai pengendalian, ya, kontrol. Di Indonesia juga ada, ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini mana yang akan dipatuhi, ya. Lalu keberagaman tawaran. Ya. Perusahaan besar itu biasanya akan menggunakan lebih dari satu penyedia jasa cloud. Seperti contoh kayak Apple. Kalau Anda pengguna produk Apple pasti sudah akrab dengan iCloud. Nah, iCloud itu di belakangnya dia menggunakan atau menyewa infrastruktur dari Google dan Microsoft. Jadi Apple itu menggunakan Google dan Microsoft untuk layanan iCloud. Jadi kalau Anda menyimpan sesuatu di iCloud itu mungkin ada di servernya Google, mungkin ada di servernya Microsoft. Ya. Lalu keterbukaan, seberapa interoperable ini bisa saling bekerja sama, dan tentunya biaya. Ya. Lalu yang kebutuhan bisnis itu biasanya nebla. Ini itu yang menjadi penentu. Ya. Hanya perlu dipikirkan biaya ini tentunya ada biaya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, berwujud dan tidak berwujud, tangible dan intangible cost. Lalu ada biaya yang muncul sekarang maupun biaya yang akan muncul di masa depan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Ini saya tidak akan bahas terlalu teknis. Nah, kemudian kalau kita mendesain sistem yang berbasis internet, itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nomor satu itu adalah domain name system. Jadi kalau Anda membuat aplikasi berbasis internet, ya, itu sebetulnya perilakunya sama seperti kalau kita browsing. Kalau Anda browsing bagaimana? Mengetikkan domain ke dalam browser www.uajy.ac.id. Nah, kalau Anda membuat aplikasi berbasis internet, sama. Mereka juga akan menggunakan domain name itu. Ya, maka Anda harus, kalau Anda akan buat sistem berbasis internet, Anda harus paham domain name system ini atau BIND, ya, BIND. Dan Anda harus tahu yang namanya Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol untuk bertukar informasi di internet. Ya. Dan paham mengenai Hypertext Markup Language. Lalu konsistensi situs. Kalau sistem Anda itu bisa diakses melalui internet, masalah yang kemudian muncul adalah aksesnya pakai apa? Perangkat mobile, smartphone ya ukuran berapa inci? 4 inci, 5 inci, 6 inci, 7 inci. Tablet itu ada yang 8 inci, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 12. Atau laptop atau desktop. Nah, layarnya mau yang berapa inci? Ini baru ukuran layar ya, belum kemudian resolusinya. Kalau Apple terkenal dengan Retina display, kalau di dunia non-Apple ada HD, Full HD, ya, high definition, ada yang ultra high definition, 4K, ada yang 5K, ya, 5K, lebih halus lagi, ada yang paling halus sekarang 8K, yang 8K itu, yang 2 kali lipat lebih halus daripada yang ultra high definition. Nah, ini tampilan berbeda tentunya membutuhkan tantangan yang berbeda pula. Ya, tapi itu urusannya programmer, ya. Lalu ini sekarang terkait dengan tata kelola sistem di internet. Kemarin baru saja ada teman itu mengaku dia ditagih, mau ditipu sebetulnya. Ditagih oleh satu perusahaan kurir, katanya ada kiriman itu ditahan bea cukai dan harus bayar. Setelah saya lihat, apa buktinya ada kiriman? Dikirimi. Ini loh hasil tracking. Kan ada kalau paket itu bisa di tracking. Teman saya itu dikirimi screen capture, bukan nomor tracking ya, tapi screen capture. Kalau saya lihat, ya di dalam situs screen capture-nya itu saja bahasa Inggrisnya salah. Padahal kurirnya ini kurir internasional. Gitu ya. Ya, tulisannya itu receive itu tanda bukti itu ya. Yang benar kan pakai CEI ya. Nah, itu ternyata tulisannya CIE. Nah, ejaannya saja keliru. Padahal itu perusahaan katanya gitu, perusahaan besar.
jangan dipercaya. Kenapa? Bahasa Inggrisnya saja salah, gitu kan. Nah, masalah apa? Kualitas desain. Harus kelihatan profesional. Ya. Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan besar itu bagaimana desain website mereka. Lalu ya harus up to date, isinya harus yang paling baru. Ya. Dan ini sangat tergantung pada jenis websitenya. Kalau seperti berita situs berita detik, Kompas itu ya mungkin berita terbaru dalam hitungan detik atau menit sudah harus tampil, ya. Tapi kalau seperti Atma Jaya itu kan ya nggak perlu, ya. Artinya misalnya pergantian pejabat, ada pejabat baru, nanti misalnya ada rektor baru, ada dekan baru, ya nanti update-nya seminggu setelah pelantikan bolehlah, gitu. Tidak perlu setelah dilantik langsung diupdate, itu nggak perlu, tetapi nanti diupdate seminggu lagi boleh, gitu ya. Nah, jadi tergantung sifat dan tentunya ya kredibilitasnya. Oke. Lalu sering kalau Anda klik satu tautan itu kan tiba-tiba kalau bagus ya itu langsung menuju ke dokumen yang Anda minta. Tapi seringkali juga kalau klik ternyata hilang sudah error gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai sebab kalau tidak kredibilitas website. Baik, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai implementasi sistem. Ya. Oke, nah, jadi ini perjalanan kita sudah menjelang akhir, gitu ya. Sistem sudah selesai didesain, sudah selesai dikembangkan, saatnya untuk diimplementasikan. Ya. Nah, implementasi ini biasanya merupakan titik yang kritis. Setelah titik kedua yang kritis setelah dulu analisa. Kenapa? Karena hidup mati kita ada di sini. Sebagus apapun analisa Anda, sehebat apapun rancangan Anda, kalau ternyata pada saat implementasi gagal, namanya bisa hilang. Ya. Reputasi bisa tercoreng. Gitu ya. Oke. Nah, ini implementasi itu tahapnya ini. Ya. Oke. Jadi implementasi itu apa? Implementasi itu adalah ya, dari desain Anda itu diwujudkan jadi sistem informasi yang bisa dipakai. Ya. Kalau ada software ya softwarenya bisa dijalankan. Kalau kita beli hardware, hardwarenya kelihatan, bisa disentuh dan bisa dipakai. Ya, itu nomor satu. Kedua, mendokumentasikan apa saja yang pernah kita lakukan. Maka kalau Anda ingat, beberapa kali saya minta Anda untuk presentasi dan untuk ujian itu, dan saya minta Anda membuat laporan lengkap. Gitu ya. Itu adalah dokumentasi apa saja yang sudah dilakukan. Dan tentunya kemudian membuat panduan atau bantuan untuk pengguna yang saat ini ada maupun pengguna di masa depan. Ya. Nah, nomor satu itu adalah coding. Jadi Anda mengetikkan kode program. Ya. Nah, proses coding itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Yaitu apa? Ya, ngetik kodenya itu sendiri, kode programnya. Lalu juga membuat dokumentasi. Jadi Anda ngetik satu modul gitu ya. Harus diberitahu ini modul apa, gunanya apa, inputnya apa dan seterusnya. Ini biasanya cukup banyak hal yang harus di-cover. Gitu. Tapi dokumentasi di sini itu menjelaskan ini tuh modul apa, untuk apa. Ya. Kemudian kalau coding sudah ke tahapan testing, diuji coba. Ya. Uji coba ini juga nggak hanya asal. Ya. Uji coba yang baik itu ada skenario-nya. Ada langkah-langkahnya, ada datanya untuk diuji coba. Coba ini data dimasukkan, bagaimana hasilnya. Lalu kalau sudah nanti didokumentasikan hasilnya, termasuk skenario-nya apa juga. Nah, kalau sudah nanti kalau software itu sudah melalui proses ini,
ada proses instalasi, diinstal, ya, dibuat manualnya, user guide-nya, kemudian dibuat rencana pelatihan, ya, lalu dilakukan instalasi maupun konversi. Ya, okay. Nah, dokumentasi ini ada dua ya, jenis. Satu untuk orang-orang yang akan mengelola sistem, administrator, dan untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem atau user atau pengguna. Ingat ya, Anda masih ingat kalau dulu di SIA, pemisahan tugas dan fungsi di dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer itu ada 3. Satu, yang membuat harus terpisah dari yang menjalankan atau mengelola. Dan harus terpisah dari yang memakai atau user. Jadi developer terpisah dari administrator, terpisah dari user. Ya, maka developer ini harus menyiapkan dokumentasi untuk administrator dan harus menyiapkan dokumentasi untuk pengguna. Saya dulu itu di Photographer.net adalah jabatan saya adalah IT Development Manager. Jadi ketika saya sudah selesai membuat aplikasi, aplikasinya tidak saya yang install, ya, tidak saya yang menjalankan, tapi saya serahkan kepada IT Operation Manager. Jadi biasanya di dalam organisasi besar itu bagian IT-nya dipisah. Ada IT developer, mereka yang membuat sistem dan aplikasi. Ada IT operation, mereka yang menjalankan dan melakukan pemeliharaan sistem. Jadi dari saya serahkan ke IT operation manager. Dia yang menginstal dan menjalankan. Ya. Oke. Lalu training itu nanti juga ada training khusus untuk spesifik aplikasi atau training secara umum. Saya pernah mengikuti training untuk, bukan mengikuti sih, hanya nonton saja. Di PNPM Mandiri Perdesaan itu ada training yang ditujukan untuk para pengguna. Ya. Pertama kali bagian training itu adalah ya konsep komputer secara umum, pakai Windows, bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Pakai browser, internet, dan seterusnya. Karena ada banyak yang belum bisa. Oke. Lalu dokumentasi itu isinya apa saja? Satu, dokumentasi itu ada sistem documentation, ini yang tadi untuk pengelola sistem atau administrator, dan user documentation, ini untuk pengguna. Bagaimana cara menggunakan sistem, yang B ini, itu adalah cara menjalankan dan memelihara sistem. Lalu kemudian ada rencana pelatihan, kelas tutorialnya bagaimana, lalu modul-modul pelatihannya, maupun yang terakhir itu adalah support. Support ini kalau mengalami masalah, ya, bisa nanti help desk menerima. Jadi kalau seperti Anda misalnya KRS gitu ya, lalu wah kok nggak bisa ini passwordnya, bisa menghubungi help desk. Kok saya nggak bisa pilih kelas ini, hubungi help desk dan seterusnya. Oke, nah kita lihat sekarang ke testing. Testing ini harus dilakukan ketika mulai dilakukan ya, itu ketika kode ditulis oleh programmer. Itu yang disebut sebagai unit testing. Kemudian nanti unit yang ditulis oleh programmer ini digabungkan kan atau diintegrasikan dengan unit yang ditulis programmer lain, itu yang disebut sebagai integration testing. Dan nanti kalau sistemnya sudah jadi, secara keseluruhan disebut system testing. Nah, kalau itu sudah beres, kemudian akan ada yang namanya acceptance testing. Itu yang dilakukan oleh user. Dan semua ini harus didokumentasikan. Ya, termasuk errornya apa, kemudian perbaikannya apa. Percaya atau tidak, kadang-kadang kalau ada error, itu diperbaiki malah menimbulkan error yang lain. Dan ini bisa Anda lihat pada kasus-kasus yang dialami oleh perusahaan besar. Seperti kemarin, bukan kemarin, di Windows 11. Ya. Windows 11 itu merupakan sebetulnya perbaikan dari Windows 10. Kan? Tapi ketika Windows 11 itu diluncurkan dan diinstal di beberapa komputer, itu memang bisa membereskan masalah dari Windows 10. Tapi kemudian Windows 11 menimbulkan masalah baru. Gitu ya. Nah ini ada. Lalu tes itu harus direncanakan. Ada rencananya, lalu kasus yang dipakai bagaimana, skenario-nya, dan hasilnya. Tes itu tidak hanya memastikan sistemnya jalan. Misalnya untuk penjualan, coba masukkan data penjualan. Oke, bisa atau tidak. Bukan hanya itu. Tapi ada juga tes itu yang sengaja ngawur. Gitu ya. Misalnya,
tesnya selama ini kalau untuk sistem penjualan hanya melayani 1 unit barang. Coba kalau pesan 1000 unit barang, bisa nggak? Coba kalau pesan barangnya tapi tidak ada persediaannya, bisa atau tidak? Coba pesan kalau barang yang tidak ada, bisa atau tidak? Seperti itu. Ini untuk mengetahui kelemahan. Jadi jangan hanya pesan yang baik-baik saja. Misalnya Anda jualan makanan, misalnya ramen gitu lah ya. Coba beli ramen yang A, bisa nggak? Oh bisa. Ramen yang B, oh bisa gitu ya. Oke, mungkin Anda hanya menawarkan ramen A, B dan C. Ramen C bisa. Oh coba kalau ramen A, B bisa nggak? Oh bisa. Karena 2 porsi ya. Ramen BC bisa nggak? Ramen A tapi 1000 porsi bisa nggak? Nah, atau nanti berikutnya coba beli ramen D bisa nggak? Kalau ternyata bisa, wah itu pasti ada yang keliru karena ramen yang tersedia hanya ABC. Atau kalau beli rokok bisa nggak? Wah kalau bisa itu juga masalah karena jualannya ramen bukan rokok, gitu kan? Nah, ini maka dites, gitu ya, sampai ditemukan adanya kegagalan atau permasalahan dan itu harus diperbaiki. Maka tes itu tidak bisa dengan skenario yang baik-baik saja, harus dengan skenario yang salah. Karena user itu tidak bisa diharapkan memasukkan data yang benar terus. Mereka pasti masukkan data yang salah pada satu saat. Gitu kan. Oke. Dan masuk test plan. Lalu ini testingnya, ya itu tipenya ada software testing, ya bisa manual, bisa terotomatisasi. Oke. Kemudian ini ada inspeksi dibaca kodenya. Ya, kadang ada itu kelihatan syntax error, tapi ini bisa diotomatiskan. Syntax error itu kata-katanya salah eja gitu ya. Walkthrough ini menelusuri kodenya, ya, desk checking, unit testing tadi ya, integration testing, system testing dan stop testing. Ini ya, oke. Dan prosesnya ya, biasanya ini sudah terotomatisasi ya dengan berbagai skenario yang berbeda-beda. Ada itu software-nya untuk testing. Ya. Oke, ini saya lewati. Nah, yang terakhir setelah sistemnya itu selesai dites dan sudah tidak ada masalah, itu adalah dites kepada para calon pengguna atau yang disebut sebagai user acceptance test atau UAT. Ya. Dicoba. Nanti usernya bagaimana? Sudah sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak? Jalan atau tidak? Dan ini ada skenario-nya juga. Ya, sama. Lalu juga ada stress test, security test, dan performance test. Ini semua dilakukan untuk memastikan sistemnya jalan. Oke, testing selesai, sudah lewat, ya, sudah lolos. Maka kemudian ke instalasi. Instalasi itu adalah sistem baru diinstal menggantikan sistem lama. Nah ini ada 4 strategi. Direct installation, langsung ganti. Ya. Parallel installation, sistem lama dan sistem baru jalan bareng. Nanti setelah sistem baru stabil dan tidak ada masalah, baru sistem lama dimatikan. Ya. Single location installation, kita coba dulu di cabang Bandung misalnya, yang Jakarta nanti dulu. Atau phase installation, yang dicoba mungkin modul keuangan penjualan dulu, yang persediaan nanti, gitu kan. Oke. Yang paling aman itu adalah paralel. Tetapi paralel ini paling mahal, ya, karena kita menjalankan 2 sistem yang berbeda. Nah, ini dari installation. Nih. Saya sudah 2 kali melakukan direct installation dan hasilnya gagal semua. Tidak berlangsung sukses. Maka paling aman kalau saya lebih pilih itu adalah paralel. Ya. Atau ya pakai ini, phase atau pakai single location dulu. Ya, jadi kalau ada masalah ya hanya di situ saja, tidak pada yang lain. Oke, dokumentasi tadi sudah saya bahas ya. Ini contoh dokumentasi pakai quick start guide, yaitu pada Excel, video-video banyak di YouTube itu bisa dilihat. Ya, tapi ini untuk software yang kita beli dari pasaran. Kalau buat sendiri ya harus dibuat gitu ya. Lalu pelatihan, ya, support, ya, macam-macam itu. Nah, tipe-tipe pelatihannya bagaimana? Ada satu, kita latih dulu training for trainer. Jadi kita melatih para trainer. Nanti trainernya akan ke user untuk melatih. Okay.
Ini bisa kita pakai metode klasikal, jadi di kelas, ya, di ruang komputer itu dilatih di situ. Bisa pakai e-learning, distance learning seperti sekarang ini, blended learning, atau minta si user belajar sendiri ya dengan software help ini, ya, tutorial gitu. Atau kita menggunakan vendor yang khusus memberikan pelatihan. Itu ada perusahaan-perusahaan yang khusus memberikan pelatihan, itu juga ada. Ya. Lalu yang namanya support itu tidak berhenti hanya ketika sistemnya itu sudah diserahkan, ya, tapi juga nanti kalau ada masalah, ya, semacam masa garansi, gitu ya, ada masalah ini yang kita bantu. Bahkan beberapa kalau software-software besar itu ada yang supportnya itu extended, ya, bisa bayar lebih. Ya. Bahkan saya pernah melihat ada satu jasa yang disebut sebagai babysitting. Jadi si vendor atau suppliernya itu mengirimkan beberapa orang untuk mendampingi selama masa 6 bulan. Jadi ketika sistem itu pertama kali diimplementasikan selama 6 bulan itu didampingi. Jadi kalau ada masalah segera dibereskan di tempat. Tidak perlu nunggu lagi. Ya. Nah, kemudian selama implementasi ini perlu kita pikirkan masalah keamanan. Ya, karena ancaman keamanan itu ada di mana-mana dan berasal dari berbagai lokasi. Gitu ya. Nah, maka ya perlu kita perhatikan khusus. Contoh ya, pertama kalau kita beralih ke sistem baru itu adalah password. Ini nomor 1. Maka sekarang banyak sistem-sistem itu yang tidak hanya mengandalkan password, tapi menambah satu lagi kunci pengaman. Ya. Yang disebut sebagai multi-factor authentication. Jadi misalnya kalau Anda ke Tokopedia, login, nanti Tokopedia akan mengirimkan kode khusus ke email pribadi atau ke handphone pribadi Anda. Dan kode ini harus dimasukkan dulu sebelum Anda bisa login. Ya. Jadi tidak hanya username dan password, tapi ada kode khusus. Ya. Tentunya harapannya adalah kode khusus itu terkirim ke email Anda atau handphone pribadi Anda. Kalau handphone atau email Anda juga sudah dibajak orang, ya sudah, itu lain lagi perkaranya gitu ya. Maka ini perlu dipikirkan. Ya, belum lagi nanti pencurian. Ya, yang namanya instalasi itu kan terjadi perubahan. Selama masa perubahan itu mungkin saja terjadi tindakan-tindakan kriminal. Gitu ya. Oke. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Dan kita akan bertemu untuk yang terakhir kali untuk semester ini minggu depan. Akan saya jelaskan nanti mengenai ujian akhir. Ya, sama seperti ujian tengah semester, ujian akhir itu nanti adalah laporan lengkap. Tapi laporannya apa saja dan sampai di mana itu nanti akan saya jelaskan minggu depan. Oke, selamat pagi dan selalu jaga kesehatan.